Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hali wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna jitinabi birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, baru saja kita selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, mencatatnya sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin, Allahumma amin. Para jemaah, untuk kajian pagi hari ini kita lanjut pada perkara utama yang ketiga, itu yang dijaga, dilindungi oleh Islam, yaitu hifdzul aqli, melindungi akal. Yang pertama melindungi agama, yang kedua melindungi jiwa, yang ketiga melindungi akal. Ini perkara penting karena kalau akal tidak terlindungi maka akan muncul chaos, kekacauan, keonaran. Karena akal kalau sudah rusak itu bikin manusia bertingkah laku di luar wajarnya seorang manusia. Allah menciptakan manusia untuk menghamba kepadanya dengan menjalankan amanah sebagai khalifahnya di bumi, yakni memakmurkan bumi dengan memanifestasikan, dengan mengejawantahkan sifat-sifat Allah di sana, di bumi. Ya, setiap makhluk itu punya tugas, punya tugas sendiri-sendiri. Ya. Nah, untuk pelaksanaan amanah tersebut manusia dibekali sejumlah hidayah oleh Allah. Ada hidayah ilham, hidayah insting. Yang begini ini tidak pakai belajar. Binatang-binatang juga dapat ini. Seperti kalau kita tahu ada laba-laba. Laba-laba itu di mana-mana dia bikin rumahnya ya seperti itu. Di Quran disebut anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Laba-laba itu bikin rumahnya di gunung, di pohon-pohon, dan di tempat di mana mereka bisa
berlindung. Nggak ada laba-laba yang kepingin punya rumah kayak kita. Just begitu itu, bikin nggak pakai ada kursusnya, itu sudah insting. Kita juga begitu. Bahkan mulai dari dalam kandungan, bayi itu bergerak-gerak, janin itu ya. Kemudian kalau sudah mau lahir itu posisinya nepak-nepak no dewe ya. Dia nyungsang itu bagian dari insting. Nanti kalau sudah ada di luar, nangis itu tidak pakai belajar, just nangis gitu aja. Nanti kalau dia dikasih puting susu, ya dia menghisap tanpa diberitahu, nggak pakai dibilang, ayo nak hisap, nggak pakai. Itu sudah insting. Ya. Kemudian yang kedua ada hidayah hawas. Ini hidayah indra. Nah, dari indra itu kemudian kita tahu, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini tajam bikin luka, ini tumpul bikin remuk, ini dan seterusnya. Itu dari ini indra. Ini manis, ini asin, itu indra. Ya. Kalau itu gak jalan, satu aja, kayak orang yang kena COVID, terus penciuman sama ini gak jalan, gak fungsi, ya. Manis, asin gak bisa merasakan, itu kehidupan jadi ruwet loh, Pak. Kemudian selera nggak ada, nggak ada rasanya, ya, nggak ada rasanya. Tapi ya itu Allah lengkapi kita dengan itu. Gatel, sakit itu terasa. Ada kawan saya yang mengalami di kepalanya itu ada pembuluh darah yang pecah. Tapi ini bukan motorik, ya, tapi sensorik. Kalau motorik itu dia kemudian tidak bisa gerak, Kalau sensorik, dia sebelah kakinya itu tidak terasa apa-apa. Pakai sandalnya ucul itu nggak tahu, ya, karena kakinya sudah seperti kayu, ya, tidak terasa apa-apa. Itu hidayah indra. Dari situ kita punya pengalaman kalau sudah pernah tertusuk duri, sakit, nanti berikutnya sudah punya ilmu, dia akan bilang hati-hati itu duri, hati-hati, karena ada ilmunya. Tapi kalau tidak terasa apa-apa, ya nggak ada. Ya. Itu hidayah indra. Terus ada hidayah akal di atasnya lagi. Lalu di atasnya lagi ada hidayah agama. Itu perlengkapan yang Allah berikan buat kita untuk dapat menjadi khalifah di muka bumi. Kalau hewan-hewan yang lain itu nggak ada hidayah agama, nggak ada. Akal ada tapi sedikit. Akalnya itu terbatas, ya, bentuknya kecerdasan tapi terbatas. Ya. Ya mau dibilang akal atau dibilang insting, hingga kayak lumba-lumba itu bisa diajari, kayak anjing itu bisa diajari, ya. Nah, begitu mau disebut kecerdasan akal yang sangat terbatas ataukah itu bagian dari insting, Allahu a'lam, ya. Tapi ya mereka tidak punya kayak kita ini, ya. Di atasnya hidayah agama. Ini pedoman yang mesti manusia gunakan untuk dapat melaksanakan tugasnya di muka bumi. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh
dilakukan. Mana yang baik, mana yang buruk, itu pedomannya ada dalam hidayah agama. Hidayah akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah seperangkat kekuatan memahami yang mencakup. Di situ ada kesadaran. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita sadar, oh iya itu aku mau keliru, itu ada kesadaran. Ada kesadaran tentang posisi. Oh iya aku ini di sini bekerja, saya bukan bos. Nah, kesadaran itu membuat orang melakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Ada pengetahuan yang diperoleh dari indera atau diperoleh dari petunjuk agama. Ada pemikiran. Pikiran itu orang bisa merencanakan sesuatu, bisa memecahkan sesuatu, itu pemikiran. Ada penilaian. Jadi kalau ada lomba kuliner, mana yang kayak di televisi itu, mana yang enak, mana yang enggak, itu yang bisa itu manusia. Kalau sudah binatang nggak iso, iso. Binatang paling ya sebatas yang Allah kasih dia itu kemampuan. Kemudian bahasa, bahasa kita itu macam-macam. Kalau bahasa binatang kayaknya di mana-mana sama. Kucing di sini ya bunyinya ya kayak gitu. Kalau jenengan umroh ketemu kucing di Arab ya kayak gitu juga bunyinya. Saya pernah ke Uzbekistan, ke Tashkent, ke Bukhara, ke Samarkand. Ya kucingnya kayak gitu. Tapi coba kalau manusia, sini cara Jawa, kemudian sampai di Mesir situ cara Jawa, ya dia ngerti situ. Tapi kalau kucing ngerti sesama kucing. Itu bahasa kita bermacam-macam, itu karena ada ini, ada otak, ada memori, ingatan. Sudah pensiun itu masih ingat dulu cerita panjang, ya itu ingatan. Yang itu kadang-kadang membuat manusia ada yang dendam karena ingatannya itu. Ada yang bersyukur karena dulu pernah, ya, ada bersyukur. Sampai orang yang rotok miring itu kadang ingatan masih punya, ya, tidak hilang sama sekali. Ya. Saya kecil dulu pernah ibu saya itu biasa ngasih orang gendeng. Orang gendeng itu biasa duduk di seberang jalan sore-sore, habis asar itu, lalu oleh ibu itu dikasih nasi makan sama airnya, makan dia. Itu bertahun-tahun. Dulu masih SD saya. Ketika saya lepas dari IAIN, ketemu orang itu, lalu orang itu nyapa saya, sampai ingat saya. Ya ndak ingat plus lah saya, tapi dia ingat. Terus dia bilang, saya dulu yang dikasih makan sama ibu waktu masih gendengnya gendeng ndak ngamuk, ya cuma gendeng keliling-keliling itu, ya. Tapi dia ingat. Itu ingatan. Nah, dengan akal tersebut manusia memiliki kemampuan untuk membayangkan
kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk menghargai, kemampuan untuk memilih, dan kemampuan untuk mencipta. Dibayang-bayangkan, terus dituangkan dalam, nanti bangunannya bentuknya jadi seperti ini. Oh lihat ini rumah-rumah di sini. Mungkin susah mencari rumah yang sama. Itu adalah kreasi, kreasi. Okay. Nah, dengan kekuatan akal itu pula Allah mengunggulkan manusia atas banyak makhluk ciptaannya yang lain. Wa faddalnahum ala katsirin man khalaqna tafdila. Dan kami unggulkan mereka, Bani Adam, ala katsirin mimman khalaqna, atas banyak dari makhluk yang sudah kami ciptakan, tafdilan, dengan keunggulan yang jelas. Enggak mirip-mirip, jelas keunggulannya itu. Bukan beda-beda tipis, bukan 11-12, tapi jauh. Walaupun bentuk fisiknya sama, orangutan, jejer, foto bareng, tapi itu kelihatan bedanya. Satunya ada kelamben, satunya terus pokoknya sudah kelihatan dari segi fisik, apalagi dari wajah, udah jauh, ya udah jauh. Itu Allah yang mengunggulkan itu, karena tugas kita menjadi wakilnya di bumi yang akan mengejawantakan kualitas-kualitas Allah, sifat-sifat Allah di muka bumi. Hidayah akal membuat manusia memiliki kemampuan mengolah informasi. Dari hidayah indera menjadi susunan pengetahuan. Ini apalagi oleh Allah sudah dibekali itu. Nabi Adam sudah dibekali dengan konsep-konsep. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajari Nabi Adam nama-nama semuanya. Itu anak keturunannya menjadi pengenal terhadap konsep-konsep itu dan kemudian menyusunnya menjadi ilmu. Ada ilmu biologi, itu Nabi tidak mengajarkan itu, tapi manusia dari indranya lalu dia bisa menyusun. Makhluk-makhluk Allah itu disusun. Ini spesiesnya ini, nanti turunnya ini, terus itu. Jadi sampai makhluk-makhluk di laut itu bisa, yang ini ditemukan di mana, namanya ini. Yang ada di tubuh ini, anatomi tubuh itu sudah dijelajah habis, hingga yang belakang itu tinggal menghafalkan. Jadi nanti kalau ketemu ada sesuatu yang baru, virus itu loh yang tidak kelihatan. Ini ada varian Delta, varian MU. Barangnya tidak kelihatan, tapi bisa dilihat dengan mikroskop, yang itu juga sudah disiapkan oleh Allah materinya. Manusia yang kemudian memodifikasinya, kemudian bisa dia gunakan untuk melihat yang kecil-kecil, dia bisa mengenali dan segera dikasih nama. Ini pecahnya ini, itu jadi ilmu.
Dengan hidayah akal pula manusia dapat memahami petunjuk agama Allah yang diajarkan oleh para rasulnya. Ini kita yang duduk di sini ini kan sedang mengkaji petunjuk Allah. Coba nggak ada akal, ya kayak patung-patung aja. Tapi kita dikasih oleh Allah akal. Kemudian dengan akal kita dapat memahami. Mungkin ada beda-beda pemahaman. Oh iya, tidak apa-apa. Ada beda-beda pemahaman itu tidak apa-apa. Tapi ada yang namanya ummul kitab yang berkenaan dengan induk Alkitab, itu nggak boleh ada beda-beda pemahaman. Yang sudah jelas, ya terang benderang, itu nggak boleh ada beda pemahaman. Bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardu, oh itu apa terang benderang. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan kalau orang tuanya meninggal itu apa 1:2 itu terang benderang. Itu bagian dari cara Allah mengatur rezeki, ya. Itu terang benderang. Itu nggak boleh ada yang beda pendapat. Tapi yang teknis-teknis itu banyak yang beda-beda pendapat. Itu nggak apa-apa karena jangkauan akal kepada wahyu itu bisa menghasilkan kesan yang berbeda. Karena ada ayat yang mutasyabihat, dipahami A nyambung, dipahami B kayak iya, akhirnya muncul beda-beda pandangan. Semua oleh Allah dikasih pahala. Hanya yang pas benar itu dikasih 2. Cuma karena pahalanya tidak kelihatan, nggak ada yang tahu mana yang benar. Dengan demikian, akal memiliki kedudukan yang vital bagi manusia dalam kerangka pelaksanaan amanahnya sebagai khalifah Allah di bumi. Imam Az-Zarkasi mengatakan, menggambarkan tentang pentingnya akal. Dia menyatakan begini: kallafallahu ta'ala al-insana bitahammulil amanah. Allah Ta'ala menugasi manusia untuk mengemban amanah. Yang ini dulu sudah ditawarkan ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Semua mereka itu enggak bersedia untuk memikulnya. Fahamalahal insan, amanah ini kemudian dipikul oleh manusia. Ya, ini makhluk yang diciptakan dengan level penciptaan terbaik, fi ahsani taqwim, terbaik. Ini yang kemudian memanggul amanah itu. I'timadan ala wujudil aqli, Allah membebankan amanah itu bergantung pada keberadaan akal. Wa tahaqququ masalihid dunya wal akhirati yahtaju ila syar'i.
amanah untuk merealisir kemaslahatan dunia dan akhirat itu butuh pada panduan syariat, ya. Tidak dilepas begitu aja, tapi ada panduan syariat. Wasyar'u la yaqumu illa 'alal aqli, dan syariat, ya, tidaklah tegak kecuali di atas fondasi akal. Kalau akal nggak ada, syariat nggak bisa ditegakkan, ya, nggak bisa ditegakkan. Li'annahu asasut taklif, karena akal itu merupakan asas dari taklif, asas dari pembebanan. Kalau tidak ada akal, nggak ada beban. Tidak ada. Kalau disebut mukallaf itu syaratnya adalah berakal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, dia tidak mukallaf. Baik karena masih dalam pertumbuhan akalnya itu, ya, maupun karena tidak normal, ya, atau karena sedang tidur, atau karena pingsan, ya, itu orang itu tidak mukallaf, ya, tidak mukallaf, tidak ada beban apa-apa. Orang tidur itu nggak ada beban apa-apa. Kamu tidur tadi itu kok ada adzan kok tidak jawab, wong turu, ya. Nggak ada beban apa-apa untuk orang tidur itu. Kamu tadi ada orang jatuh kok ditolong, turu dia. Dengan kedudukan sebagai asas taklif, maka akal adalah juga asas mas'uliyah, asas tanggung jawab. Tanpa akal sehat, manusia tidak dibebani tanggung jawab. Dalam hadis riwayat Abu Dawud 4405, Rasul menyatakan, rufi'al qalamu an thalathatin, pena yang nyatet amalan-amalan manusia itu diangkat an thalathatin, dari 3 jenis manusia. Nomor 1, anin naimi, dia yang disinggung, hatta yastaiqidho, pena itu diangkat, tidak dicatat, dari orang yang sedang tidur. Jadi yang dilakukan ketika tidur itu enggak dicatat sebagai bentuk tanggung jawab. Turu ngorok kayak tukang geraji, apa itu, kayu, krak krok, ganggu sebelahnya kayak satu buru. Nah, itu tidak diberi tanggung jawab, karena gerak-geroknya itu dia dalam keadaan tidur. Ada ngorok yang mengganggu sebelah itu. Saya pernah tahu ada orang gemuk besar dalam kegiatan musyawarah di sebuah pesantren. Kan tidurnya kan karena orang banyak, saya bersebelahan dengan itu. Ini besar, jajar saya yang tipis sama jajar yang kayak bukit, ya, sebelahnya. Itu ngoroknya itu mengkhawatirkan. Bukan ngorok enak, krok itu kan enak lah, jadi kayak mau
mau kayak mau meninggal gitu loh. Jadi kayak buntu gitu loh. Tapi karena berulang-ulang, suwi-suwi ya saya bisa tidur. Awalnya itu khawatir, jangan-jangan terus wafat sebelah saya ini. Itu dari Malang orangnya, masih hidup sampai sekarang. Tuh. Jadi itu enggak di walaupun ganggu tetangga, dia tidur ya. Wa anis sabi hatta yahtalima. Yang kedua dari bayi. Itu enggak ada dicatat bayi itu. Hatta yahtalima sampai dia itu dewasa. Ya, saya balik. Jadi anak-anak kecil itu nggak ada beban, nggak ada beban. Nabi memberikan petunjuk itu, ya jangan terlalu awal ya. Masih beri petunjuk itu, Nabi itu menyebut kalau sudah 7 tahun mulai disuruh salat. Nanti kalau 10 tahun mulai dikasih sanksi supaya dia paham kalau orang tidak sholat itu melanggar aturan. Tapi jangan mulai kecil. Mulai kecil anak itu sudah dibangunkan sebelum subuh, diajak tahajud. Itu terlalu berlebihan. Anak itu akalnya masih butuh pertumbuhan. Jadi, anak main itu bagian dari dunianya. Main itu bagian dari dunianya. Jangan kita risau. Ya, kalau misalnya ada anak terus kita sholat lalu dia muter-muter, yaitu memang akalnya masih belum. Karena itu Nabi ketika ngimami, lalu kemudian dia bawa cucunya, lalu cucu ketika sujud dia naik ke sini kuda-kudaan, ya main kuda-kudaan, lama dia di atas punggung Nabi itu, sehingga sujudnya lama. Karena sangat lamanya, ada sahabat yang ngangkat kepalanya, lalu Nabi masih sujud, dan dia yang melihat kalau di punggung Nabi ada cucunya itu yang naik. Lama sekali. Nah, yang lain yang nggak tahu setelah selesai sholat itu nanya, ya Rasul, panjenengan tadi sujud lama, apakah ada wahyu turun atau ada apa? Oh enggak ada apa-apa, cuma cucuku ini tadi naik di punggungku, aku tidak ingin mengusik dia sampai dia turun sendiri. Jadi anak-anak gak usah dianggap faktor pengganggu. Lebih baik dia gelibet di orang sholat daripada gelibet di orang judi, daripada gelibet di sekitar orang minum minuman keras. Itu belum waktunya, biarkan aja dia kayak ada burung terbang, burung kan ya. Kan tidak ada yang keberatan ada burung terbang. Nah, nanti kalau sudah 7 tahun mulai dia ayo. 10 tahun mulai kasih sanksi. Ya, ada sanksi. Oh, besok lega sholat sangumu tak kurangi misalnya, atau tak selentik kupingmu. Nah, itu penting supaya dia tahu, walaupun belum kenal terhadap syariat, tapi dia tahu kalau pekerjaan ini ditinggalkan itu melanggar aturan. Okay. Yang kedua, terakhir, wa anil majnuni hatta yaqila. Yang ketiga dari 3 orang yang tidak dicatat itu, orang gila sampai dia itu akalnya waras kembali, itu baru dicatat. Kalau masih gila, enggak. Pas saya itu ada sekarang ini
ada anak muda yang gila, muter-muter, nanti tidurnya di masjid. Kalau dia lagi baik keadaannya, dia sholat. Kalau punya gondrong ditali, sholat. Tapi tidak atus. Jadi baunya tetap khas, baunya orang gila. Tapi alhamdulillah tidak ada yang musik. Yang bersebelahan itu faham. Masih api lah orang gila sholat. Api. Tapi nanti kalau lagi kumat itu di masjid itu dia nyelatu. Ayo, kemarin kamu, nah, itu. Entah lihat siapa dia. Tapi ya tidak ada yang keberatan. Karena setiap orang mikir kalau saya jadi kayak dia. Nah, kalau orang berempati kayak gitu itu ya itu bagian dari kecerdasan emosional. Kalau orang cerdas secara emosional, dia dapat merespon apa yang dilihat itu dengan respon yang positif. Apalagi cerdas secara spiritual. Kalau cerdas secara spiritual, dia minimal responnya itu di samping dia memahami, dia entah baca Fatihah entah apa, ya Allah mudah-mudahan panjenengan sembuhkan dia. Jadi tidak ada orang yang cerdas secara spiritual itu yang gampang jatuh ke maksiat. Dia kelola apa yang ada di depannya itu untuk bisa punya nilai ibadah. Ibadah. Tuh. Yang kedua sekarang, nomor 2. Sejak semula Allah telah memosisikan manusia di jalur taklim. Makhluk pembelajar dan makhluk mengajar. Allah ngajari Adam semua nama, lalu Adam ngajari malaikat nama-nama itu. Itu di awal perjalanan manusia itu sudah menjadi makhluk pembelajar sekaligus pengajar. Itu pengajar. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ngajari Adam semua nama. Lalu Allah bilang, ambihum bi asma'ihim. Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Beritahu pada malaikat itu nama-nama semuanya ini. Ya. Dan Adam mengajarkannya. Itu makhluk pembelajar dan pengajar. Sejalan dengan itu, ayat-ayat Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara tentang taklim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama yu'allimu ta'liman. Itu pendidikan. Ya, ini dari awal ayat itu sudah bicara pendidikan, sudah bicara menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena itu jalur pertama yang digariskan Islam untuk menjaga akal, itu adalah jalur taklim. Jaga akal. Apa? Oh ya, ayatnya itu 1 sampai 5. Ini tertulis 31 ya. Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5. Jadi jalur pertama adalah taklim, jalur pendidikan. Ya. Dengan taklim akal diasah kecepatannya dalam menangkap dan memahami kebenaran. Tentu beda itu orang yang tidak pernah disentuh pendidikan dengan yang tidak. Itu beda. Karena itu dalam Islam itu ada
garis dari syariat, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Bahkan Nabi menggambarkan itu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu ya dari ayunan sampai masuk liang lahat. Dan perangkatnya ada, yaitu akal. Ya bisa orang belajar dari kehidupan, bisa ya. Tapi akan lebih bagus kalau ada yang ngajari. Itu akan lebih cepat dibanding dengan belajar sendiri ya. Makanya ada perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya sama yang tahu ya. Kalau kamu tidak mau tanya, ya mungkin dapat tapi suwi ya, mungkin lama ya. Rumah saya itu dari pasar ke barat itu kira-kira 200 meter. Kalau dari masjid itu ke timur kira-kira sekian. Datang ke situ bawa meteran. Wong sudah bilang kira-kira ya. Kira. Assalamualaikum. Betul rumahnya Pak Warno? Oh bukan Pak. Enggak tanya dia. Coba kalau tanya, pun di dalamnya Pak Warno. Oh, niku. Nah, cepat itu, cepat ya. Bisa dia mendapatkan sendiri, tapi waktunya lebih lama daripada diajari. Kalau diajari itu, ini lupa yang dipencet. Oh iya. Kalau tidak diajari, coba satu-satu bolak-balik salah. Ya, akhirnya ketemu tapi lama. Yang mendapatkan itu dulu begitu, tapi habis itu dia tahu, diajari pada yang lain, maka ilmu jadi berkembang. Akal menjadi lebih fungsi dengan baik. Dan Islam itu mengharamkan mereka, artinya mengharamkan pemeluknya berpijak pada sesuatu tanpa dasar ilmu. Jadi wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan berpijak pada sesuatu yang kamu tidak tahu mengenai sesuatu itu. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal kamu, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, kalau sudah begini orang tidak sembrono loh untuk berita-berita yang tidak jelas. Berita yang tidak jelas kemudian langsung bersikap. Nah, itu akibat kurang pendidikan itu ya. Islam itu manggil iman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau datang kepada kamu in ja'akum fasikun binaba'in, kalau ada orang fasik datang kepada kamu dengan membawa berita, fatabayyanu, cek dulu. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menjatuhkan tindakan terhadap sesuatu kaum karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kamu nanti menyesal di belakang. Sudah kadung diantemi, loh ternyata bukan itu yang ganggu istrinya. Dan istrinya tidak pernah diganggu. Ada yang bilang itu kemarin itu yang meluk istrimu, cium dari belakang. Langsung dia garap. Terus setelah tanya istrinya, kemarin ada yang ganggu kamu? Enggak ada mas. Sudah kadung nyonyor bibir orang lain gara-gara. Jadi
Jangan berpijak pada sesuatu tanpa dasar ilmu. Ini jalur kedua, akal, agar akal terjaga dengan sehat dan berfungsi maksimal. Bahkan Allah menyatakan hanya orang yang takut kepada Allah. Innam yakhshallah min ibadi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama ini maksudnya orang yang tahu. Ya, bagaimana mau takut kepada Allah kalau orang itu tidak tahu Allah? Tidak tahu kalau Allah punya aturan, tidak tahu kalau Allah punya, ya dia akan takut. Makanya tahu itu penting ditambah terus. Kayak begini nih, malaikat suka pertemuan begini karena nambah terus. Kalau tidak nambah, memperkuat yang sudah ada. Jadi karena itu Nabi menyatakan ketika orang Taif melempari beliau dengan batu, dengan potongan-potongan besi sampai beliau luka, itu ketika malaikat menghampiri beliau mau minta apa, mintalah kepada Allah atas perlakuan. Nabi yang menyatakan, ya Allah, kalau aku boleh minta, aku minta ya Allah berikan mereka petunjuk karena mereka belum tahu. Kalau sudah tahu, dia akan tidak melakukan itu. Karena dia belum tahu, ya dia lakukan itu. Jadi itu ilmu. Yang nomor 3, jalur kedua untuk menjaga akal yang digariskan Islam adalah mengharamkan semua yang bersifat memabukkan atau menutup akal. Jadi apa yang sudah pernah kita bicarakan tentang khamr diharamkan, itu untuk jaga akal. Khamr itu semua yang memabukkan, semua yang merusak akal. Kalau sekarang wujudnya sudah ada narkoba dengan segala macamnya, ya, dengan segala macamnya, itu haram. Dan para ulama sepakat peminum khamr itu dijatuhi hukuman had, bentuk hukumannya cambuk, ya, cambuk. Jadi itu cara Islam menjaga akal. Akal itu sangat vital bagi manusia. Dia dijaga pertama dengan ilmu, yang kedua dijaga agar dia tidak dirusak oleh berbagai makanan atau obat-obatan yang juga dibikin oleh manusia dan sengaja diperdagangkan, ya. Itu ditutup, diharamkan supaya tidak merusak akal. Demikian yang dapat kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.